Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali nama saya Leonardo Guntur Tarigan dengan NPM 2006577006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang saya kerjakan untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah permesinan kapal dengan tugas desain sistem power pada penerapannya di kapal. Langsung saja pada ke tugasnya yaitu pertama pendahuluan. Nah, ini berisi beberapa pengertian mengenai daya yang sering digunakan di dalam melakukan estimasi terhadap kebutuhan daya pada sistem penggerak kapal. Di antara lain daya efektif atau effective power. Untuk yang kedua yaitu daya dorong atau thrust power atau THP. THP ini tenaga yang dihasilkan oleh gaya dorong propeller. Untuk yang ketiga yaitu daya yang disalurkan atau delivered power atau DHP, di mana DHP yaitu tenaga yang dikirimkan oleh poros atau shaft ke propeller. Kemudian daya poros atau SHP, di mana SHP tenaga yang keluar setelah dari reduction gearbox apabila terpasang. Selanjutnya daya rem atau BHP, brake horsepower, yaitu tenaga yang dihasilkan pertama kali setelah keluar dari main engine sebelum masuk ke gearbox. Nah, dan yang terakhir yaitu daya yang diindikasikan atau indicated power. Untuk selanjutnya, nah pada kasus permesinan kapal ini menggunakan kapal ikan dengan spesifikasi kapalnya yaitu ini ada kapasitasnya 60 GT, panjang kapal, lebar kapal, tinggi kapal, speednya bisa saya next ke perhitungan daya mesin diesel kapal. Dari daya mesin diesel kapal ini bisa dilihat pada gambar. Secara umum, kapal yang bergerak di media air dengan kecepatan tertentu maka akan mengalami gaya hambatan atau resisten yang berlawanan dengan arah gerak kapal tersebut. Nah, besarnya gaya hambat yang terjadi harus mampu diatasi oleh gaya dorong kapal atau thrust yang dihasilkan dari kerja alat gerak kapal atau propulsor. Nah, daya yang disalurkan atau PD ke alat gerak kapal adalah besarnya dari daya poros atau PS, dengan daya poros sendiri bersumber dari daya rem atau PB yang merupakan daya luaran motor penggerak kapal. Bisa next ke perhitungan effective horsepower atau EHP. Nah, effective horsepower ini adalah besarnya daya yang dibutuhkan untuk mengatasi gaya hambat dari badan kapal atau hull agar kapal dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan servis sebesar Vs. Nah, daya efektif ini merupakan fungsi dari besarnya gaya hambat total dan kecepatan kapal. Nah, rumus dari EHP ini yaitu hambatan total dinas dikali kecepatan kapal. Nah, untuk mencari hambatan total ini ada formulasinya dengan rumus tersebut dan juga dari mata kuliah tugas merancang kapal juga ada ini untuk Excelnya dan bisa kita dapatkan nilai hambatan totalnya sekitar 7,941 kilonewton. Sehingga bisa menghitung nilai EHP dan didapatkan nilai 43,8246602 horsepower. Nah, untuk yang selanjutnya itu perhitungan wake friction atau WF. Nah, wake friction ini yaitu perbedaan antara kecepatan kapal dengan kecepatan aliran air yang menuju ke baling-baling. Perbedaan antara kecepatan kapal dengan kecepatan aliran air akan menghasilkan harga koefisien arus ikut. Nah, di dalamnya perancangan ini menggunakan uh, twin screw atau dua propeller dengan nilai CB kapal sekitar koefisien bloknya sekitar 0,55 sehingga pada pada grafik ini bisa kita tarik garis dan didapatkan nilai dari wake friction sekitar 0,84. Nah, untuk yang ketiga yaitu perhitungan untuk mencari thrust detection factor atau T dengan
dengan rumus R sama dengan T min R. Nah, thrust deduction factor ini yaitu gaya dorong atau T yang diperlukan untuk mendorong kapal harus lebih besar dari R kapal atau hambatan kapal. Selisih antara T dan R yaitu T min R tersebut disebut penambahan tahanan, yang pada prakteknya hal ini dianggap sebagai pengurangan atau reduksi dalam gaya dorong baling-baling. Nah, kehilangan daya dorong sebesar T min R ini dinyatakan dalam fraksi deduksi gaya dorong. Nah, nilai T dapat dihitung apabila nilai wake faktornya diketahui. Nilai T sama dengan K kali W nilai K. Nilai K tersebut adalah berkisar antara 0,7 sampai 0,9. Pada kasus ini saya ambil nilai K-nya 0,8 sehingga didapatkan nilai T-nya sekitar 0,672. Selanjutnya yaitu perhitungan speed of advance atau VA. Keberadaan lampu kapal di depan propeller mengubah rata-rata kecepatan lokal dari propeller. Jika kapal bekerja dengan kecepatan V dan akselerasi air di bagian propellernya akan bergerak kurang dari kecepatan kapal tersebut. Akselerasi air tersebut bergerak dengan kecepatan VA dan diketahui sebagai speed of advance. Nah, perhitungannya bisa dilihat pada rumus tersebut, yaitu VA sama dengan VS, yaitu kecepatan dinas dikali wake factor, sehingga didapatkan nilai 6,72 knots. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan efisiensi propulsif. Nah, nilai efisiensi propulsif ini dibagi menjadi 4, yaitu efisiensi relatif rotatif dengan nilai konstantanya yaitu 1,02 sampai 1,05 dan diambil 1,05. Kemudian dari efisiensi propulsinya ini open water efficiency, yaitu efisiensi dari propeller pada saat dilakukan open water test. Nah, nilainya ini berkisar di antara 40 sampai 70% dan diambil 50%. Untuk yang ketiga yaitu efisiensi dari lambung. Pada umumnya diambil angka sekitar 1,05. Pada efisiensi lambung tidak terjadi konversi satuan secara langsung. Nah, ini dengan rumus 1 min T per 1 min W didapatkan nilai efisiensi lambung 2,05. Dan yang terakhir yaitu perhitungan koefisiensi propulsi. Dengan rumus mengalihkan semua koefisien yang telah dihitung sebelumnya dengan didapatkan 0,8925. Bisa next ke perhitungan delivered horsepower atau DHP. Nah, DHP ini adalah daya yang dikirimkan ke baling-baling yang mencakup kerugian akibat gearbox, bantalan, dan segel tabung buritan. Nah, tenaga kuda yang dihasilkan biasanya sekitar 95% sampai 98% dari tenaga brake horsepower-nya, tergantung pada sistem propulsi dari kapal tersebut. Nah, dapat dicari dengan rumus EHP per PC. Sehingga didapatkan nilai 49,09 horsepower. Bisa lanjut ke perhitungan THP atau thrust horsepower. Nah, pada thrust horsepower ini ketika kapal bergerak maju, propeller akan berakselerasi dengan air. Akselerasi tersebut akan meningkatkan momentum air berdasarkan hukum kedua Newton, gaya ekuivalen dengan peningkatan akselerasi momentum disebut thrust. Nah, intinya THP ini adalah daya yang dikirimkan propeller ke air. Bisa dihitung dengan rumus THP sama dengan EHP dikali efisiensi H. Nah, didapatkan nilai 21,37 horsepower. Bisa next ke perhitungan shaft horsepower. Nah, untuk shaft horsepower ini kapal dengan tergantung pada peletakan kamar mesin yang berada di kapal. Apabila berada di belakang kapal, kerugian mekanisnya sebesar 2%, akan tetapi bila peletakan kamar mesinnya berada di tengah kapal, maka kerugian mekanisnya timbul 3%. Nah, dalam perencanaan ini kamar mesin kapal akan diletakkan di belakang kamar mesin sehingga menggunakan nilai kerugian mekanis sebesar 2%. Sehingga untuk kapal yang kamar mesinnya terletak di bagian belakang akan mengalami loss atau kehilangan dayanya sebesar 2%, sedangkan pada kapal yang kamar mesinnya pada daerah tengah
kapal mengalami loss sebesar 3%. Nah, pada perencanaan ini kamar mesin di bagian belakang sehingga mengalami loss atau efisiensi transmisi porosnya sebesar 0,98. Untuk nilai shaft horsepower dapat kita hitung dengan rumus DHP dibagi efisiensi S, efisiensi B yang ketemu tadi 0,98 sehingga didapatkan nilai 50,091 horsepower. So, next ke perhitungan power main engine. Power main engine ini dibagi menjadi dua, yaitu brake horsepower SCR dan brake horsepower MCR. Nah, pada brake horsepower SCR ini adanya pengaruh efisiensi roda sistem gigi ya transmisi atau MIUG memakai sistem roda gigi reduksi tunggal atau single reduction gear dengan loss sebesar 2% untuk arah maju sehingga efisiensi G-nya sekitar 0,98. Dengan rumus SHP dibagi nilai efisiensi G-nya didapatkan nilai 51,11 horsepower. Nah, untuk BHP MCR, daya yang dibutuhkan oleh kapal agar mampu beroperasi dengan kecepatan servis VS cukup diatasi dengan oleh 80-85% dari daya motor dan pada kisaran 100% putaran motor atau engine rate speed. Didapatkan nilai 44,8389 kW. Nah, selanjutnya dari data yang telah ditentukan dari perhitungan sebelumnya, karakteristik putaran kerja dan daya pada kondisi MCR dapat ditentukan spesifikasi motor penggerak utama atau main engine dari kapal ini. Nah, data utama dari mesin kapal ini yaitu mesin M1 75 horsepower dengan 56 kW dengan 2400 RPM. Ini gambar dari katalog yang sudah saya cari sesuai dengan mesin dari kapal yang saya pakai tadi untuk kapal ikan. Nah, selanjutnya yaitu untuk merencanakan dimensi dari gearbox. Nah, setelah melakukan survei dengan mencari katalog di pasaran dan mencari data terkait gearbox untuk daya di sekitar 120 horsepower, didapatkan ini data gearbox dengan merek Advanced Gearbox. Berikut spesifikasinya terlihat pada gambar. Jadi sebagai acuan dalam merancangkan dimensi gearbox didapatkan dimensi yaitu panjang 12,13 inch dengan lebar 20,47 inch dengan tinggi 21,26 inch. Nah, pada perancangan gearbox pada kali ini akan dirancang dengan dua sistem transmisi kontra rotating. Dengan sistem transmisi yang pertama menggunakan helical gear dan pada sistem transmisi yang kedua menggunakan bevel gear. Bisa next. Ini untuk sistem transmisi yang pertama bisa terlihat pada gambar dan dengan data horsepower-nya 75 HP dengan RPM input-nya 3200 RPM dan RPM output-nya 698 RPM. Gearbox akan dirancang untuk menurunkan putaran propeller dan menjadikan arah putaran saling berlawanan arah. Pada perancangan gearbox ini direncanakan pengurangan putaran atau reduksi sebanyak 2 tingkat. Bisa dilihat di tabel. Selanjutnya kita bisa menghitung jumlah gigi pada roda gigi reduksi yang pertama. Nah, dari perhitungan rasio untuk reduksi yang pertama diketahui diameter P dan diameter G 4 sama 11 inch. Nah, circular pitch dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dan didapatkan nilai 0,314 inch. Untuk yang kedua, untuk menghitung center of distance dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yaitu center of distance, nilai diameter tadi dijumlah dibagi 2 sehingga didapatkan nilai 7,5 inch. Kita juga bisa mencari jumlah gigi pada gear dapat dihitung dengan rumus ini DP per DG sama dengan NP per NG.
kita kalkulasikan seperti biasanya pada perhitungan sehingga didapatkan nilai NP-nya sekitar 40 GB dan nilai NG-nya sekitar 110 GB. Yang kedua, kita bisa menghitung torsi. Untuk torsi yang dapat ditransmisikan oleh gear dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut ini. HP sama dengan torsi per 63.000. Nah, untuk mencari torsi, tinggal HP dikali 63.000 dibagi N. Didapatkan nilai sekitar 1476,5625 lb. Untuk yang ketiga, menghitung kecepatan putaran roda gigi dengan rumus VP sama dengan Pi dikali diameter per 12. Sehingga didapatkan kecepatan putaran roda gigi sebesar 3.349,3 feet per menit. Selanjutnya kita bisa menghitung roda gigi untuk reduksi yang kedua dengan cara yang hampir sama tapi hanya berbeda di diameternya saja. Untuk DP-nya 6 inch dan untuk DG-nya 10 inch. Nah, circular pitch-nya juga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dengan P sama dengan Q per T, yaitu diameter pitch-nya. Dapat didapatkan ini 0,314 inch. Untuk selanjutnya yaitu menghitung center of distance dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yaitu center of distance, tinggal menjumlahkan kedua diameter dibagi 2, didapatkan nilai 8 inch. Untuk menghitung jumlah gigi pada gear dapat dihitung dengan rumus DP per DG sama dengan NP per NG. Tinggal dioperasikan, dikalkulasikan sehingga didapatkan nilai jumlah dari P-nya yaitu 60 gigi dan jumlah dari G-nya 100 gigi. Selanjutnya kita menghitung torsi. Torsi yang dapat ditransmisikan oleh gear dapat dihitung dengan rumus tadi sama T sama dengan HP dikali 63.000 per N dan didapatkan nilai sekitar 4.059 lb. Selanjutnya menghitung kecepatan putaran roda gigi. Kecepatan putaran roda gigi dapat dihitung dengan rumus VP sama dengan Pi kali diameter per 12. Sehingga didapatkan nilai 1827,48 feet per menit. Nah, selanjutnya kita menghitung roda gigi pinion untuk kontra rotating. Pertama kita menghitung jumlah gigi pada roda gigi dari perhitungan rasio. Untuk reduksi yang kedua diketahui diameter P dan diameter G-nya 6 inch sama 6 inch, sehingga circular pitch-nya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut dan didapatkan nilai 0,314 inch. Selanjutnya untuk center of distance dapat dihitung dengan rumus yang sama dengan menjumlahkan kedua diameter tadi dan didapatkan nilai 6 inch. Untuk jumlah gigi pada gear dapat dihitung dengan rumus DP per DG sama dengan NP per NG. Sehingga didapatkan nilai NP-nya 60 gigi dan nilai NG-nya sama 60 gigi. Selanjutnya menghitung torsi. Nah, menghitung torsi dengan rumus T sama dengan HP kali 63.000 per N. Untuk N-nya karena berubah dan tereduksi sehingga menjadi 1164 dan torsinya didapatkan 4059,28 lb. Untuk yang ketiga menghitung kecepatan putaran roda gigi dengan rumus VP sama dengan Pi kali diameter per 12 sehingga didapatkan nilai 1827,48 feet per menit. Selanjutnya kita akan menghitung dan merancang di sistem transmisi alternatif yang kedua dengan nilai HP, RPN input dan outputnya masih sama pada sistem transmisi alternatif yang pertama, tetapi pada perancangan sistem transmisi kontra-rotating kedua ini direncanakan pengurangan putaran atau reduksi sebanyak 2 tingkat. Tentunya juga berbeda dari
sistem transmisi yang pertama. Untuk RPM in 3200 dengan rasio pertama dan direduksi menjadi 1745, dan dengan rasio yang kedua dapat direduksi kembali ke 698. Kita sama menghitung roda gigi pada reduksi yang pertama dengan diameter P dan diameter G 6 dan 11 didapatkan circular pitch sebesar 0,314 inch. Dan center of distance dapat dihitung dengan rumus 6 plus 11 per 2 yaitu 8,5 inch, dan jumlah gigi pada gear dapat dihitung dengan rumus dP per dg per np per ng, dan didapatkan nilai np dengan jumlah 60 gigi dan nilai ng-nya 110 gigi. Yang kedua, menghitung torsi. Torsi yang dapat ditransmisikan oleh gear dapat dihitung dengan rumus T sama dengan HP dikali 63.000 per N. Dengan N-nya pada transmisi awal, pada RPM awal sebelum direduksi yaitu 3.200, sehingga didapatkan nilai 1476,5625 lb atau pounds. Yang ketiga, menghitung kecepatan putaran roda gigi dengan rumus VP sama dengan Pi kali diameter per 12, sehingga didapatkan nilai 5028,571 feet per menit. Selanjutnya kita menghitung roda gigi untuk reduksi tingkat kedua. Nah, pertama kita masih sama menghitung jumlah gigi pada roda gigi reduksi yang pertama. Dari perhitungan rasio untuk kedua reduksi yang diketahui diameter P-nya 4 inch, diameter G-nya 10 inch. Untuk circular pitch-nya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut itu, dan didapatkan nilai yang masih sama 0,314 inch. Kemudian bisa lanjut ke perhitungan center of distance, dapat dihitung dengan rumus dengan menjumlahkan kedua diameter dibagi 2 didapatkan 7 inch, dan kita bisa mencari jumlah gigi pada gear dapat dihitung dengan rumus dP per dg sama dengan np per ng, dan didapatkan nilai np-nya sekitar 40 gigi dan nilai ng-nya 100 gigi. Yang kedua, kita menghitung torsi dengan rumus T sama dengan HP kali 63.000 per N. Untuk N ini reduksi dari RPM yang pertama yaitu 1745, sehingga didapatkan torsi sama dengan 2707,73 pounds. Dan untuk yang ketiga, menghitung kecepatan putaran roda gigi dengan VP sama dengan Pi kali diameter per 12, dan didapatkan kecepatan putaran roda gigi sebesar 2409,76 feet per menit. Selanjutnya kita menghitung roda gigi pada kontrarotating pada sistem transmisi yang kedua menggunakan bevel gear. Pertama, kita masih sama menghitung jumlah gigi pada roda gigi yang kerucut atau bevel gear. Dari sistem perhitungan rasio untuk reduksi yang kedua diketahui diameter P-nya 8 inch dan diameter G-nya 8 inch juga. Kita bisa mencari circular pitch-nya dengan hasil yang masih sama 0,314 inch. Selanjutnya untuk menghitung center of distance dapat dihitung kembali dengan rumus dengan menjumlahkan dP plus dg dibagi 2 dan didapatkan nilai 8 inch. Dan untuk jumlah gigi pada gear dapat dihitung dengan rumus dP per dg sama dengan np per ng. Dengan np didapatkan sebanyak 80 gigi dan ng-nya juga sama 80 gigi. Selanjutnya kita menghitung torsi dengan rumus HP dikali 63.000 dibagi N, di mana N reduksi kedua dari RPM yaitu 698, sehingga didapatkan nilai torsinya yaitu 6.763,34 pounds atau lb. Selanjutnya menghitung kecepatan putaran roda gigi dengan rumus VP sama dengan Pi kali diameter dibagi 12 dan didapatkan nilai 1666,667 feet per menit. Nah, untuk menentukan berapa dimensi dan material yang aman untuk sistem perporosan dalam gearbox, maka dilakukan perhitungan poros. Nah, dalam perhitungan poros juga dilakukan perencanaan penempatan bearing untuk dapat dilakukan perhitungan beban. Nah, kesimpulannya pada
sistem gear pada alternatif pertama adalah sistem transmisi dengan 2 tingkat pengurangan putaran dan hanya menggunakan roda gigi miring atau helical gear dengan rasio 4,6. Untuk alternatif yang kedua tadi adalah sistem transmisi dengan 2 tingkat pengurangan putaran dan menggunakan roda gigi miring atau helical gear dan roda gigi kerucut atau bevel gear dengan rasio sama 4,6. Nah, sistem transmisi yang dirancang dapat menghasilkan 2 arah putaran propeller yang saling berlawanan dalam satu poros atau biasa disebut kontra-rotating propeller. Nah, apabila dibandingkan antara sistem transmisi alternatif 1 dengan sistem transmisi alternatif 2, maka bisa disimpulkan dari perhitungan tadi, maka lebih baik digunakan pada sistem transmisi alternatif yang kedua. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, bisa dikoreksi dan terima kasih.